Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syarafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa man dayya at-taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Ibadallah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada saat ini kita berada di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dan juga hari Jumat ini merupakan Jumat pertama di awal tahun Hijriyah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari kita semua daripada bala dan musibah yang terjadi saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup, telah menciptakan kehidupan dan kematian bagi makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada manusia pun yang kekal abadi di muka bumi ini. Dari sejak dahulu hingga akhir zaman, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Allah menyebutkan pula di dalam ayat yang lain, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, dan kami tidak menjadikan satu manusia pun yang kekal min qablika, daripada sebelum engkau ya Muhammad, bahkan sesudah engkau ya Rasulullah. Dimanapun kita berada dan dimanapun kita bertempat tinggal, tetap yang namanya kematian akan menjumpai kita semua. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan menjemputmu, akan menjumpaimu, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di tempat yang kokoh, di benteng yang kokoh yang kuat, tetap kematian itu akan menjemput kalian. Jadi intinya Allah mengingatkan kepada kita, semua yang ada di muka bumi semuanya akan musnah, lenyap dan hilang, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang abadi. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apapun yang ada di muka bumi fanin, semuanya musnah, hancur. Yang kekal adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal adalah zat Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah mengingatkan tentang adanya kematian, menciptakan yang adanya kematian, maka bagi kita yang masih hidup di muka bumi ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kita pun akan seperti mereka. Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita yang masih hidup bahwa kita pun akan sama seperti mereka. Di dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ya ibna Adam, la tansal mauta fa innal mauta la yansaka." Wahai anak manusia, jangan kau lupa dengan kematian, sesungguhnya kematian itu tidak akan melupakan Anda. Semua di antara kita mempunyai bagian masing-masing dengan artinya kematian. Sebab kematian itu adalah musibah yang akan terjadi kepada kita sekalian. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, al-mautu atin an qarib, kullun lahu minhun nasib, man kana danin aw nasib fahuwa musibah amah. Kematian itu begitu amat dekat yang akan datang kepada kita, dan setiap kita mempunyai bagian masing-masing dengan adanya kematian. Man kana danin aw nasib, orang yang miskin ataupun orang yang punya pangkat, fahuwa musibah amah, maka itu kematian adalah musibah yang akan terjadi kepada kita semua. Al-mautu sabilun wa kullun nasi qati'uhu. Kematian itu seumpama jalan, dan setiap kita akan menempuh jalan tersebut. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu seumpama pintu, dan setiap manusia akan lewat pintu tersebut. Yang jadi pertanyaannya, setelah kita masuk lewat pintu tersebut, yaitu kematian, rumah apa yang kita singgahi? Di akhirat hanya ada dua, surga dan neraka, tidak ada yang ketiga. Hanya ada dua, surga dan neraka. Berbeda dengan makhluk yang lainnya, hewan. Dia hanya hidup sekali di dunia, tapi kita manusia di dunia dan di akhirat. Lil hayawani hayatun walil insani hayatani fangdur ayyasnaitaini anta. Hewan hidup hanya sekali di dunia, dan manusia dua kali hidupnya. Di dunia saat ini, fangdur ayyasnaitaini anta, maka pikirkanlah setelah kehidupan yang pertama, yaitu hidup kedua, di mana kita berada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup di dunia ini. Maka gunakan kesempatan ini untuk bisa membuat keselamatan nanti di akhirat. Jadikan bekal hidup di dunia untuk negeri akhirat dengan menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabisi. Engkau berharap keselamatan, tapi kau tidak menempuh jalan keselamatan saat kau diberikan kesempatan hidup di dunia. Seperti perahu, tidak mungkin dia berjalan di atas daratan, sebab bukan tempatnya. Kita mengharap keselamatan tapi tidak menempuh jalan keselamatan di dunia, maka jangan diharap dia selamat nanti di akhirat.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan yang sering kita dengar, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk liang kubur dan sudah ajalnya tiba tanpa membawa bekal, maka seperti dia mengarungi lautan dengan tanpa perahu. Sudah pasti dia akan tenggelam di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan alam kubur merupakan pos pertama daripada pos-pos akhirat. Singgahan-singgahan pertama daripada singgahan akhirat. Jika di alam kubur dia selamat, maka setelah pos yang berikutnya pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di alam kuburnya dia tidak selamat, naudzubillah, sebab dia kurang bekalnya, maka naudzubillah pos yang berikutnya lebih berat lagi. Nabi SAW bilang, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu, fa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur itu, alam barzah itu merupakan satu pos daripada beberapa singgahan-singgahan akhirat. Maka setarnya adalah di alam kubur. Jika ia selamat di alam kuburnya, maka singgahan-singgahan berikutnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia tidak selamat di alam kuburnya, maka jangan diharap selamat di antara singgahan-singgahan yang berikutnya. Naudzubillah. Oleh karena itu, gunakan umur kita yang tersisa ini dan umur kita, modal kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ra'su malil mu'min umruhu waribuhu al amalu saleh. Modal seorang mukmin setelah dia beriman adalah umurnya, dan keuntungan yang diberikan Allah modal kita kalau digunakan daripada amal soleh. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar senantiasa Allah mempermudah kebaikan kepada kita, dijauhkan maksiat, dan mudah-mudahan harapan kita di awal tahun ini Allah menjadikan kita dipermudah segala urusan kita, dijauhkan daripada kesulitan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan harapan kita yang terbesar adalah saat kita wafat membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.